Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah antena lagi yang sederhana. Antena sederhana buat rekan-rekan semuanya, tentunya yang selalu menyimak channel ini. Saya akan memberikan sebuah antena baru lagi buat Anda yang mudah, murah meriah, gampang buatnya, yaitu antena dengan tipe Dipole ya. Antena tipenya Dipole J, berarti huruf J ya, huruf J. Dipole 3/4 lambda atau 3/4 wavelength ya, 3/4 lambda. Nah, ini merupakan antena sederhana tapi high gain. Jadi meskipun dia sederhana tapi dia high gain karena dia 3/4 ya. Dan ini bahannya sederhana sekali. Saya hanya membutuhkan satu buah aluminium rak piring ya. Ini aluminium rak piring. Kira-kira ini ukurannya ada sekitar berapa nih ya? Saya ukur ya. Ya, ini ada sekitar setengah senti ya, setengah senti diameternya. Jadi diameternya setengah senti, ya. Jadi diameter ini setengah senti, diameter cubing rak piring ini. Ini empuk banget, jadi ini sangat gampang ditekuk ya. Kita butuhkan 2 meter saja panjangnya. Jadi Anda kalau beli di toko rak piring ada yang seperti ini, dan ini tidak ada lapisannya seperti ya biasanya itu ada warnanya terlalu buram banget. Kalau ini enggak. Jadi ini connect ya. Kalau kita kasih multi di sini sama di sini dia langsung connect. Karena ini tidak ada lapisan seperti rak piring yang biasanya itu kan ada lapisannya. Ini enggak ada. Jadi ini sangat lentur sekali dan ini gampang bengkok. Sehingga saya cari alternatif yang lebih murah buat Anda bikin antena ya. Ini paling murah sekali nih, harganya 15.000 mungkin ya. Satu lonjor itu 6 meter kalau nggak salah 15.000 atau 20.000 ya. Kita kalau beli nggak bisa potong-potong ya, kita beli satu lonjor, kita jadikan bagi berapa, kalau 2 meter ya bagi 3 ya, kita bagi 3 dapat 3 begini. Ini satu begini 2 meter saya potong. Jadi waktu saya beli satu lonjor itu, satu panjangnya itu kan 6 meter, saya bagi 3. Nah ini 2 meter kita butuhkan. Kemudian saya juga membutuhkan kabel koax. Nah ini kabel koax RG58 buat teman-teman semua ya. Terserah Anda mau panjangnya berapa, tapi saya kebetulan saat ini saya punyanya, bukan sengaja ya, kebetulan saya punyanya 4,3 meter ya, 4,3 meter. Kemudian kita kupas groundnya kita kupas itu sepanjang 9 cm ya, 9 cm. Kemudian yang positifnya juga 9 cm ya. Jadi kita kupas yang groundnya 9 cm, kemudian yang positifnya juga 9 cm ya. Kemudian yang ujungnya kita kasih kita kasih konektor RG58 ya. Kenapa saya pakai RG58? Karena lebih simpel, luas dia, kita bisa bawa kemana-mana, dan antena ini bisa dipakai portable. Nanti Anda mungkin mau kemana Anda bisa bawa ya. Itu saja bahannya. Nah, kemudian satu lagi kita butuh pipa paralon ya untuk penyangga. Jadi nanti antenanya kita tempelkan di sini sebagai isolator, kita tempelkan di sini untuk menyangga antenanya biar bisa berdiri nantinya. Oke, sebelum saya mulai, nanti kan akan saya jelaskan skema dulu. Saya akan jelaskan skemanya untuk Anda semua. Tapi sebelum itu kita minum bukan kopi lagi, selalu kopi ya. Ini sekarang saya mau minum air Saraba. Saraba itu berasal dari Sulawesi Selatan ya. Kita coba dulu ya. Jadi ini ada jahenya, ada gula merahnya, gula arennya, kemudian ada serainya, dan mungkin yang lain-lain ya. Karena ini rasanya
lumayan. Kalau kita minum ini jadi hangat. Alhamdulillah. Oke, setelah kita minum Saraba tadi, sekarang kita langsung mulai menjelaskan skema dari antena ini. Jadi kalau nanti Anda tanya-tanya antena ini skemanya di mana, Anda nanti silakan screenshot saja video ini sehingga jelas ya, nggak perlu tanya-tanya skemanya gimana. Ini saya langsung jelaskan skemanya. Oke, kita langsung menuju ke skema antena J-pole yang sederhana ini. Kita akan menjelaskan antena J-pole sederhana, simple J-pole high gain 3/4 lambda. Ini bisa bekerja di 140 MHz sampai 174 MHz ya. Jadi kita butuh 2 meter tadi ya, 2 meter untuk aluminium rak piring tadi ya. Jadi utuh, kita tanpa potong-potong, tanpa kurangi satu apapun. Jadi ini panjang dari sini sampai sini kita ambil 147 cm ya. Ini dari sini ke sini 147 cm. Langsung kita tekuk ya. Kita tekuk L aja pakai tangan karena ini sangat empuk aluminiumnya. Jadi kita tekuk saja, kita tekuk ya. Kemudian kita kasih gap 3 cm. Jadi kita garis saja dulu. Kita garis aluminiumnya, kita garis pakai bolpen di sini ya, 3 cm. Terus kita tekuk set ya. Kita tekuk lagi L, naik ke atas. Nah, sisanya dia 50 cm. Jadi total semua itu tetap jadi 2 meter ya. Sebenarnya ini kalau di full kan begini 2 meter, ini 1 lambda ya. Tapi ini antena 3/4 karena yang diukur yang ininya saja ya. Ya. Ini adalah untuk matching sistemnya. Jadi matching sistemnya seperti ini, J-pole ya. Jadi dia connect antara plus dan min connect. Jadi kenapa ada teman-teman bilang connect rusak radionya? Enggak rusak. Ini memang sistem antenanya seperti ini untuk mendapatkan impedansi dari sebuah antena ya. Jadi spasinya 3 cm ya, 3 cm kita ukur dari senternya ini ke senternya ini ya, 3 cm 3 cm. Kemudian kita ambil feed point untuk plus di sebelah sini yang pendek ya, kita taruh plusnya di sini yang pendek. Jadi inner dari coaxial kita taruh di sini ya, di yang pendek. Kemudian yang minusnya di yang panjang. Minusnya kita kasih yang panjang seperti itu ya. Oke. Teman-teman bilang gimana kalau yang plusnya diganti yang di sini gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Cuman saya selalu menggunakan yang seperti ini. Jadi yang plusnya di yang pendek ini saya taruh ya. Plusnya yang di pendek ini. Ya, minusnya kita kasih yang di panjang ini. Oke? Karena nggak ada masalah ya. Di sini kalau sudah terjadi sebuah induksi di sini, ini semua jadi antena nanti. Dia akan mancar. Semuanya menjadi antena. Jadi Anda nggak perlu khawatir mau plus minusnya gimana ya. Yang jelas kalau saya sih lebih seneng plusnya di sini. Jadi ini saya kasih gapnya atau feed pointnya antara dari bawah ke sini itu 4,5. Nah ini tadi tergantung dari kabel coax Anda panjangnya berapa. Nanti Anda bisa geser naik ke bawah, atas bawah ya. Semakin Anda geser ke atas, frekuensi akan semakin naik matchingnya di atas. Ya, semakin Anda geser ke bawah, frekuensinya akan matchingnya di bawah. Ya, seperti itu ya. Jadi, buat teman-teman ya, untuk mengatasi sebuah J-pole, kalau mau nge-matchkan, misalnya dia di sini posisinya nanti matchnya di 145 MHz ya, sementara Anda bekerja di 142 MHz, Anda pingin turunkan, nah ini kebetulan di 145 itu udah matching ya, udah nyender SWR-nya. Anda pingin turunkan di 142 ya, Anda geser ke bawah. Kalau nggak ketemu, maka ini ditambah panjang ya. Jadi ini ditambah panjang sekitar setengah senti atau 1 cm. Di sini ditambah panjang ya. Jadi buat teman-teman kalau di sini sudah ketemu SWR-nya udah nyender, kalau Anda geser ke bawah menurunkan frekuensi tidak matching, maksudnya tidak nyender ya, misalnya 1,3, 1,4,
tapi udah bisa turun frekuensinya, maka Anda tambahkan panjang di sini. Ketika Anda tambahkan panjang di sini, maka feed point-nya akan kembali semula di sini naik. Ya, biasanya seperti itu. Oke, itu caranya buat kita mengatasi matchingnya J-pole. Jadi nggak perlu ditambahin di sini ya. Jadi kalau matching J-pole itu hanya di sini, panjang ini sama geser feed point ini. Nah, kalau spasinya sudah pas 3 cm, jangan Anda lebarkan lagi atau Anda sempitkan, nanti akan pengaruh ya. Oke, seperti itu. Ini skemanya, mungkin saya kasih agak lambat seperti ini biar Anda bisa screenshot ya. Ini saya kasih agak lama. Nah, Anda bisa screenshot di sini ya. Oke, sekarang kita akan melakukan proses pembuatan antena simple J-pole high gain 3/4 lambda ini. Oke, kita langsung aja buat. Dan ini saya karena saya tidak perlukan klem atau apa, ini secara darurat saya bikin. Nanti tinggal Anda mau rapikan pakai klem atau pakai apa saja di sini, silakan ya. Kemudian Anda mau variasi untuk bracketnya pakai apa? Di sini kan saya pakai pipa peralon nanti seperti ini ya. Jadi pipa peralonnya di sini misalnya, kemudian saya ikat di sini. Saya ikat di pipa peralon untuk penyangga antena ini. Kemudian untuk gapnya ini mungkin Anda kasih plastik di sini untuk isolasi supaya ini tidak goyang-goyang ya. Itu juga bisa. Oke, sekarang kita akan langsung buat untuk antena simple J-pole-nya. Sangat sederhana tapi cepat kita buatnya. Oke, langsung aja. Pertama kita ukur dulu untuk aluminium ini ya. Kita ukur 147 ya. Dari sini ke sini. Kita ukur 147, kemudian kita tandai. Kita ukur ya. 147 cm. Jadi nanti teman-teman bilang gimana caranya kok bisa dapat 147? Ini saya center mate-nya di 145. Jadi kalau 147 itu jadi aslinya itu kan sekitar 1,55 3/4 ya. Saya kalikan 0,95 sehingga dapat 147 ya. Kalau aslinya 3/4 itu di 1,55, jadi 1 meter 55 cm. Tapi ini saya buat 147 karena saya kalikan koefisiennya 0,95. Oke, kita udah tandai di sini 147, saya tandai dulu. Bolpen mana? Nah, ini bolpen kita tandai 147. Kemudian kita kasih gapnya juga 3 cm. Jadi nanti ini kan kita sudah tandai ya. Sebentar, saya perlihatkan kepada Anda semua. Ini 147 di sini. Nah, kita kasih 3 cm ke sini ya. Kita kasih tanda lagi. Oke. 3 cm kita tandain. Ya, ini seperti ini 3 cm ya, dari sini ke sini 3 cm. Nanti sisanya ini 50, pasti 50 karena ukurannya ini 2 meter. Caranya adalah kita tekuk aja, ini kita tekuk L. Pas di tanda yang kita tadi itu kita pakai kuku, kita tekan aja menjadi L. Nah, seperti ini, jadi pas di tanda garis tadi itu ya. Oke, sekarang yang satunya lagi sama, kita tahan pakai tangan karena ini sangat empuk sekali untuk aluminium ini sehingga tidak ada masalah pakai tangan ya. Nah, jadi di garis yang tadi juga ini yang kita tekuk adalah di tempat garis yang tadi, antara mana kelihatan ya. Nah, tuh kelihatan garisnya ini. Oke, kita tekuk. Nah, kita tekuk seperti itu sampai dia rapat ya, ukurannya 3 cm. Nah, ini kalau yang di atas nanti mungkin berubah-berubah, makanya saya bilang kita kasih plastik atau apa untuk nahan di sini supaya tidak terlalu lebar ya, nanti melebar dia kalau tidak dia ditahan. Oke, saya kira cukup segini.
Jadi seperti ini ya. Ini kita ukur apakah benar 50 cm sisanya. Kita ukur. Ya benar ya 50 cm. Nih kelihatan ya. Mana sih? Bentar, ini saya ini. Nah. 50 cm ya. Oke, 50 cm. Jadi totalnya 2 meter semuanya. Nah, ini supaya gampang kita nanti kita ikat di peralonnya, baru kita tes. Nah, sekarang ini saya kabel yang sudah saya kupas. Ini kabel yang sudah saya kupas ya, yang saya kupas tadi. Kita kasih 4,5 ya, 4,5. Kita ikat aja dulu, nanti ukuran belakangan. Nanti kita geser ke 4,5. Ini kita ikat ya, seperti ini. Ya terserah Anda bagaimana caranya supaya dia kenceng ya di sini. Kita pilih, nah seperti itu. Jadi yang minusnya di yang panjang ya. Ya terus yang plusnya saya kasih yang pendek. Kemudian kita ikat lagi yang ini. Kita ikat. Mungkin di sini aja. Nah. Jadi sekali lagi teman-teman nanti jangan takut, jangan ragu. Kok ini connect gitu ya? Rusak nggak radio? Ya nggak rusak, karena ini antena. Jadi antena itu memang seperti itu sistemnya. Ini untuk jipol seperti ini. Sistem matchingnya seperti ini. Ya. Dia akan membentuk sebuah nilai kapasitas. Jadi tidak perlu khawatir. Ya kira-kira seperti ini. Anda sudah lihat ya seperti ini. Oke, sekarang kita akan pasang di pipa paralon. Nah ini dia pipa paralonnya, saya pakai 0,5 inci, terserah Anda mau pakai berapa. Ya kemudian kalau Anda punya kabel tis ya kabel tis, punya yang lebih bagus lagi silakan ya. Ini saya agak panjang ya, supaya lebih kuat dia nahannya, turunnya agak panjang. Ini karena sementara kita coba, saya pakai lem kertas saja dulu ya. Kalau Anda mungkin kalau permanen nanti silakan. Anda mau pakai apa? Mau diklaim silakan supaya lebih kuat ya. Ini kita hanya sementara darurat, saya pakai isolasi kertas dulu ya. Isolasi kertas saja nggak apa-apa karena kita hanya darurat sementara. Seperti ini ya, agak panjang seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada teman kita yang bisa kita coba, nanti mungkin Pak Pri atau siapa ya kita coba hubungi. Kalau beliau bisa ya nanti kita tes ya. Kita tes untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Seperti apa hasilnya nanti ya. Oke, seperti ini. Nah ini kita ukur 4,5 ya tadi gapnya, bukan gapnya apa, panjang ininya dari bawah 4,5. Udah pas 4,5 ya, kebetulan pas 4,5 pas. Nah seperti ini. Kalau Anda mungkin mau isolasi dulu di sini supaya nggak lari juga nggak apa-apa, diisolasi ya. Karena ini sementara saya isolasi kertas dulu ya. Ada yang bilang gimana kalau di bawahnya dikasih diputar, dikasih lilitan di sini? Nggak apa-apa, bisa juga. Nggak juga nggak apa-apa. Jadi saya nggak pakai ya. Langsung seperti ini. Sekarang kita akan pasang di luar. Kita mau tes SWR-nya seperti apa ya. Kita tes. Oke, kita akan atur ya. Kita akan cek SWR-nya. Jadi ini enggak dirubah-rubah, langsung aja sesuai dengan skema tadi. Saya langsung masuk di 140 MHz, stopnya di 174 MHz. Apa yang kita lihat, kita coba.
Nah, ini kita tidak ubah apa-apa, dia sudah dapat 1,4 ya. Oke. Nah, kita akan coba komunikasi di Pak Pri nanti di 14490 ya, di sini. 1,6 nggak apa-apa. Kita coba nanti. Menggunakan SWR analog di frekuensi 490. Ini high power, kita kalibrasi dulu. Ya, sudah kalibrasi. Sekarang kita pindah lihat SWR-nya. 1,4. Sama ya. 1,4, kita coba di 140 MHz. 1,7, 1,8 nggak apa-apa, masih bisa. Di 148 MHz. 1,3 di 150 MHz. 1,9. Oke, kita coba di 14490 di sini ya. Ini powernya bisa keluar sampai 12 watt. Jadi Wirecom ini keluar 12 watt di sini. Oke, kita coba komunikasi ya. Antena cuman pendek ya, kita coba. Ya, ini Charlie 2 Victor X-ray Romeo, yang Charlie itu yang dia sudah. Jika nyoba anu ki antena sederhana jipol. Ngono Indra, tompo kebak ya. Tapi aku ora krungu deri. Saya nggak dengar deri kali. Ya. Baik itu JWT di samping baik itu baik itu. Ya, Mas Heri, yang saya dulu tak responnya, Mas Heri. Ya, selamat pagi Mas Heri. Jumpa lagi kabar baik sehat. Takut bala lagu menawa. Takut bala lagu. Antena apa ya? Sampai ini nyoba antena apa ya? Komodok dari yang kini seperti ini kalau ono signalnya komodok kakru. Sampai posisi di mana toh? Oh, aku posisi di kos-kosan nih, Om Indra. Posisi di kos-kosan. Antenanya tingginya 60 cm dari tanah. Tingginya 60 cm dari tanah. Saya di kos-kosan ganti. Oh, 60 cm underground. 60 cm underground. Ya betulnya kerungu lah. Kok aku pakai helical aja bisa denger Mas Dewi. Saya pakai antena helical aja bisa denger Mas Dewi. Mosok sampean kagak bisa denger kan? Aku nunggah ke powere. Oh, Mas Dery nunggah ke powere. Dan gue berumah Pak Edi kan. Nah, yang penting kita udah bisa dengar ke Om Indra sekitar 2 kilo dari sini ya, Om Indra. Bagusnya gue dari campurmu sampai ya Pak Dewi. Pakai bulan. Nah, pakai antena helical. Harus membuka sekuel. Anak-anak Pak Edi kan. Radiomu apa toh Mas Edi kan? Wirecom ya. Ah, ini ketutupan bangunan no piye tau kayak gini. Sudah pernah ke sini tau Om Indra tuh ngetes antena di dalam sini. Depan kantor itu loh. Kan ketutupan dari wong gua helical koyo ramune blas kan. Radio diolor-olor kabelnya ya. Kabelnya diolor-olor jangan penting rada terbuka dikit ganti. Ya jenenge nyoba antena berarti gone diri sing rapi, ora tekan kene kan. Lah aku krungu ning ruang operator pakai 2GA pakai sequel tak buka. Ya radio kita ya ono kuwi cantik. Ayo coba radiomu go rene nek krungu tak kei duit 1 juta. Ya sing rene antena radiomu karo antenamu kene. Ada di situ yang ono kuwi sequel buka kuwi signal iki karo signal gede padha bae. Ya, antena udah kita pindahkan di luar.
Kalau tadi di dalam terhalang ya, ini sekarang di luar. Saya cuman taruh di pohon ubi ya. Tingginya mungkin sekitar 70 cm dari tanah, dari ground. 70 cm. Sekarang udah bisa dengar Mas Dery. Kita coba. Lu ning tenan lu. Itu kecamatan, kota kecamatan. Stasiunnya Jadi gaweane londo tinggal. kalau Om Indra yang ke Charlie itu Victor X-ray Romeo sekitar 2 kilo dari sini. Kalau Dery nggak tahu berapa kilo ya, jauh juga. Kita coba ya. Lepas ini Yang ke Delta tuh uniform Whiskey Tango, yang ke Charlie tuh yang ke India Sulu ya Pak Mas Dery ki tak delehen nang wit telo nang isor telo ini tak sendekke. Gitu Mas Dery. Jarak nggonamu tekan kene pirang kilo, Der? Jaraknya ganti. Nih sampai square 4 atau 5 ya, 4,5 sampai 5 lah. 4,5 sampai 5 kilo. Kalau tarik garis lurus ya paling cuma 3,5 atau 4 kilo lah kalau tarik garis lurus. Tapi kalau sampai janturan ya bisa lebih 5,5 atau 6 lah. 6 kilo. 6 kilo tarik garis lurus kalau tidak salah loh ya. 6 kilo di kota ya, teman-teman di kota ya. GSL Mas Dery, direct 6 kilo, antena 70 cm dari tanah. Berarti wis lumayan ya, Der. Wis lumayan toh iki antenane wis waton wae ranggo wis langsung tak pasang langsung mancar ganti. Lumayan bagus ya. Gitu 57, 59 gitu. Readability 5 atau sinyal tidak full tapi readability 5 gitu. Gitu Mas Adi, bagus lumayan 5 readability, clear audionya 1,5. Antena apalagi wah Mantap. Yankee Charlie itu ya, Yankee India Sulu, Yankee Bravo tuh. Kita pendekin lagi antena. Kita pendekin. Yankee Bravo tuh uniform golf, Yankee Charlie tuh Yankee India Sulu. Ya Pak Bambang, selamat pagi dulu Pak Bambang, selamat pagi menjelang siang. Mengucapkan mohon maaf lahir batin Pak Bambang. Demikian ini baru ketemu ini dengan call sign-nya yang baru gitu Pak Bambang ya. Semoga sehat Pak Bambang beserta keluarga di Kota Gede. Yankee Bravo tuh uniform golf. Uniform golf ya, Yankee Charlie itu Yankee India Sulu ganti. Nah, Yankee Charlie itu Antena kita pendekin lagi. Yankee India Sulu, wah lama ya Mas. Nah, 2 jengkal dari tanah. di rumahnya yang menghadap ke utara. Jadi antenanya 2 jengkal dari tanah. Sama Israel. Itu Andiri ya. Ya, Minal aja bawa aja bapak. itu antenanya. Dipanggil dengan suara saya yang tambah tua. Begitu Pak. Ini masnya yang di itu loh. Kulon SDM ke selatan itu tuh ganti. Masih Pak Bambang, masih. Ini kebetulan saya di rumah ortu ini di sebelah baratnya dikit. Sebelah baratnya kira-kira ya 50 meter dari rumah saya gitu. Demikian Pak Bambang, ini antena ketinggian 2 jengkal dari tanah ini Pak Bambang. Antena saya ketinggian 2 jengkal dari tanah, baru nyoba antena yang jipul. Saya dengar Pak Bambang bagus banget ya, meskipun antenanya dalam kamar tapi kok cetok ya. Saya juga antenanya cuma 2 jengkal dari tanah ini. Demikian Pak Bambang, Yankee Bravo tuh uniform golf, Yankee Charlie itu Yankee India Sulu. Over. Oke, yang Charlie itu yang India Sulu. Gak masalah berarti. Sip. Just. Oke, demikian teman-teman ya. Kita udah uji coba tadi. Dari tempat tertutup kita bisa komunikasi cuman tidak maksimal. Dari tempat terbuka ternyata dengan antena ini yang sederhana ini sampai saya taruh tadi di tanah. Saya taruh di tanah ya 2 jengkal dari tanah masih bisa komunikasi 6 kilo dengan menggunakan handy transceiver. Kemudian kita bisa komunikasi juga dengan rekan yang menggunakan antena Larsen ditaruh di dalam rumah, di kamar, mungkin di lantai ya. Jadi
ternyata kuat juga ya antena J-pole ini. Ya, ini antena sederhana yang mungkin bisa Anda jadikan patokan untuk buat di rumah. Skemanya sudah ada. Kalau Anda tidak punya SWR, nggak apa-apa, karena hanya menggunakan HT, antena ini nggak masalah, tidak akan merusak radio Anda. Sekali lagi, antena ini tidak merusak radio Anda. Tentu pancarannya tetap bagus. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video saya mengenai review tutorial membuat antena sederhana simple J-pole high gain 3/4 lambda. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Yankee Charlie itu Yankee Dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.